Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa bos besar dari organisasi yang anggotanya ditangkap oleh Yupin sebelumnya pun terlihat di sebuah gudang kosong. Diketahui bahwa di sana dia sedang mengumpulkan anggota-anggotanya. Setelah itu memerintahkan untuk mencari orang yang telah membuat masalah dengan mereka. Kemudian seluruh anggotanya pun siap melaksanakan, lalu sambil menyeringai bos besar itu pun berujar jika akhirnya dirinya saat ini mencium bau darah setelah sekian lama tak merasakannya. Lalu berpindah di tengah kota yang ramai, terlihat Kibong, Yupin, dan Kang Hui sedang berjalan. Di sana Kibong pun menanyakan apakah dagger yang dibawa Yupin itu berguna untuknya. Sambil tersenyum, Yupin pun menjelaskan jika senjata ini sungguh berbeda karena berada di tingkat legenda. Namun tiba-tiba Kang Hui pun bergumam sesuatu. Menyadari hal itu, Kibong pun bertanya saat ini Kang Hui kenapa lagi. Dengan sedikit merajuk, Kang Hui pun berujar jika dirinya juga menginginkan senjata seperti milik Yupin. Akan tetapi dengan wajah serius, Kibong pun menjelaskan jika Kang Hui tak bisa memilikinya. Kemudian diperlihatkan flashback di markas pelatihan tentara. Di sana, terlihat bahwa Perdana Menteri telah menyiapkan beberapa senjata untuk mereka bawa selama di luar negeri. Melihat senjata itu diperlihatkan oleh Letnan Li Jien, Yui, dan juga Kang Hui pun terkagum-kagum. Lalu Letnan Jien menjelaskan jika senjata itu terbuat dari sisa bangkai naga api yang telah dipulihkan, dan senjata yang Pak Tarim gunakan terbuat dari taring naga cahaya. Jadi yang ada di depan mereka saat ini merupakan perlengkapan senjata baru. Kemudian Perdana Menteri menjelaskan jika dirinya tak bisa membiarkan mereka pergi ke luar negeri tanpa melengkapi mereka dengan senjata apapun. Jadi senjata itu dibuat khusus untuk mereka. Dan Letnan Jien menginfokan jika semua senjata-senjata itu berada di tingkatan legenda. Yupin pun hanya sedikit terkejut dan tak berkomentar apapun. Sedangkan Yui dengan antusias berujar jika berarti senjata ini akan diberikan kepada mereka semua karena sudah dibuat khusus untuk mereka. Namun Perdana Menteri menyangkal hal itu, karena senjata-senjata itu dibuat dengan memakai uang pajak masyarakat. Maka senjata itu tak bisa diberikan kepada mereka begitu saja. Dan mereka hanya akan dipinjamkan selama berada di luar negeri sampai misi yang dijalankan telah sukses. Lalu berpesan agar menggunakannya dengan hati-hati, jangan sampai rusak apalagi hilang. Mereka pun paham dan mengangguk mengerti. Setelah itu Kang Hui pun bertanya di manakah senjata untuk dirinya. Letnan Jien pun terkejut dengan pertanyaan Kang Hui itu. Namun setelah itu sambil tersenyum berujar jika senjata Kang Hui adalah sebuah jubah. Mendengar hal itu, Kang Hui pun senang karena dia menyukai jubah dan langsung berniat mengambil jubah itu. Akan tetapi hal tak terduga terjadi. Saat Kang Hui menyentuh jubah itu, terjadi sebuah ledakan kecil yang menandakan bahwa jubah itu tak cocok dengannya. Kang Hui pun berteriak karena tangannya terkena ledakan kecil itu. Melihat kejadian itu, Letnan Jien pun syok, tak tahu kenapa bisa seperti itu. Lalu Kang Hui pun tak ingin menyerah. Sembari menahan rasa sakit di tangannya, dia pun mencoba memegang jubah itu lagi, namun hasilnya tetap tak berubah. Sedangkan Kibong mencoba menghibur Kang Hui dengan berujar jika saat ini Kang Hui sudah cukup kuat bahkan tanpa memakai jubah itu. Kang Hui pun senang dan moodnya kembali lagi mendengar perkataan dari Kibong. Itulah flashback mereka yang mendapatkan senjata tingkat legenda itu dari Perdana Menteri. Kemudian kembali ke tempat Kibong berada saat ini. Terlihat mereka bertiga berhenti dan Kibong mendapatkan informasi dari sistem jika yang mereka cari ada di gang sebelah kanan mereka. Lalu Kibong pun memutuskan untuk menuju ke gang itu dengan mengajak mereka berdua.
Bersamaan dengan hal itu, para anak buah dari bos besar itu berbondong-bondong menuju ke gang yang akan dituju oleh Kipong. Rombongan itu pun membuat para warga menduga jika sepertinya akan terjadi sebuah peperangan. Lalu setelah mereka memasuki gang, mereka pun langsung dihajar tanpa belum sempat menyerang balik. Kemudian salah satu orang yang kemungkinan orang kepercayaan dari bos besar itu meminta sisanya untuk minggir agar bisa memberikan dirinya jalan. Dan setelah itu dia menemukan hanya ada satu orang yang membantai seluruh anggotanya sesaat setelah memasuki gang itu. Lalu orang kepercayaan bos besar itu pun tiba-tiba fisiknya berubah menjadi lebih kekar dan langsung menyerang orang itu. Namun dia bisa menghindari serangan itu lalu mengambil senjatanya yang berupa sebuah tombak. Sedangkan saat ini Kipong dan Yubin merasakan jika ada orang lain di tempat mereka tuju saat ini. Dan benar dugaan mereka itu karena di dalam gang itu sudah banyak orang yang tumbang akibat pertarungan. Sedangkan Kang Hui pun merasa tak nyaman karena mencium bau darah lalu menutup hidungnya. Lalu Yubin pun mengira jika semua ini sudah berakhir dan Kipong tiba-tiba berhenti karena melihat dan merasakan sesuatu yang familiar ada di depannya saat ini. Bersamaan dengan hal itu, sistem pun memberikan informasi jika saat ini masih ada sisa-sisa dari jejak instant Dengen, di mana ada seseorang yang telah menciptakan Dengen secara acak. Mendengar penjelasan itu, Kipong pun tersentak dan terkejut mengingat semua yang pahit tentang instant Dengen. Kemudian Kipong pun memegang sisa jejak Dengen itu, lalu sistem pun langsung mulai menghubungkan ke Dengen buatan itu. Dan berhasil. Setelah itu Kipong pun memasuki Dengen itu serta meninggalkan Yubin dan Kang Hui di gang itu. Namun setelah memasuki Dengen pribadi itu, sistem menginfokan jika semua fungsi di dalam Dengen pribadi itu telah dibatasi dan sinyal tak bisa dilacak. Akan tetapi Kipong dikejutkan dengan sebuah suara pertarungan di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Kipong pun mendatangi tempat itu dan ternyata di sana ada seorang warga lokal memakai baju merah yang merupakan seorang pengguna tombak sudah mengalahkan orang lainnya. Dia pun terkejut dengan kedatangan Kipong serta menanyakan identitasnya dan juga menanyakan bagaimana cara Kipong bisa masuk ke tempat itu memakai bahasa lokal sana. Bersamaan dengan hal itu, sistem pun mengaktifkan penerjemah otomatis. Lalu Kipong pun tak menjawab dengan berujar jika itulah pertanyaan yang ingin ditanyakan Kipong kepadanya. Dan dalam hati menduga-duga jika dialah orang yang telah memanggil instant Dengen ini. Namun dengan pedenya, pria berbaju merah itu bersiap memakai tombaknya sembari berujar jika lebih baik menentukan siapa yang menjawab duluan pertanyaan itu dengan bertarung. Dan yang menang yang akan mendapat jawaban lebih dahulu. Menanggapi sikap yang lumayan arogan itu, Kipong pun menghela nafas dan langsung mengaktifkan skill penguatan tubuh miliknya. Setelah itu Kipong pun teringat kata-kata dari Letnan Jien yang menginfokan jika dirinya tak bisa memakai pakaian tempur di luar negeri agar identitas aslinya tak diketahui. Namun dengan santai Kipong pun mengatakan tak masalah karena dirinya merasa sedikit malu saat memakai pakaian tempur yang ketat itu. Lalu kembali ke saat ini terlihat jika pria berbaju merah itu tanpa apa-apa langsung melesat menuju Kipong untuk menyerangnya. Sesaat setelah Kipong mengaktifkan skillnya itu. Sedangkan di gang itu terlihat Kang Hui yang menangis karena Kipong tiba-tiba menghilang. Dan sembari melompat-lompat mencoba mencari keberadaan Kipong. Namun Yubin pun hanya diam serta bertanya dalam hati jika kemungkinan Kipong menghilang karena terkena jebakan. Akan tetapi tiba-tiba Yubin dikejutkan dengan kedatangan banyak tamu di gang itu dengan tujuan yang jelas sudah tidak baik. Lalu berkata kepada Kang Hui jika mereka harus mencari yang lain dalam kondisi saat ini. Lalu merasa jika tak ada pilihan lain selain menghadapi tamu itu agar bisa mencari yang lain dan Kang Hui pun menyetujuinya. Kemudian kembali ke dalam instant Dengen terlihat jika Kipong dengan santainya menghindari serangan demi serangan dari pria itu. Namun semua usaha pria itu sia-sia karena Kipong tak tergores sedikit pun. Lalu pria itu pun memuji Kipong yang sangat luar biasa. Padahal dirinya belum pernah mendengar jika di negaranya ada ahli bela diri seperti Kipong. Namun Kipong malah bingung mendengar ucapan itu dan kemudian pria itu pun kembali bersiap untuk menyerang Kipong. Dan di luar dugaan, sistem memperingatkan Kipong jika dirinya merasakan keberadaan dari energi Daystone.
Kipong pun tersentak dengan informasi itu. Akan tetapi, bersamaan dengan hal itu, pria itu pun melancarkan serangan ke arah Kipong yang sedang melompat di udara. Lalu Kipong pun sebelumnya hanya menaruh tangannya di saku celana langsung menarik tangannya serta menangkis tombak itu hanya dengan tangan kosongnya. Melihat kejadian itu, pria itu pun merasa geram serta terkejut lalu berujar dalam hati jika dirinya tak mempercayai bahwa serangannya bisa dimentalkan hanya dengan tangan kosong. Tak menyerah dengan situasinya, pria itu pun kembali menyerang Kipong tanpa henti dengan rentetan serangan memakai tombaknya. Namun seperti sebelumnya, serangan pria itu pun hanya sia-sia karena tak mengenai Kipong sama sekali. Malahan tiba-tiba Kipong saat ini sudah berada di belakang pria itu sembari berujar jika sekarang gilirannya untuk menyerang. Bersamaan dengan hal itu, Kipong pun memukul pria itu hingga terpental jauh ke depan lalu terjatuh. Dalam posisi terjatuh itu, dirinya merasa kesakitan karena pukulan Kipong yang mengenainya terasa seperti dirinya telah ditabrak oleh sebuah truk. Lalu Kipong pun mendekat dan mengatakan bahwa sekarang saatnya pria itu menjawab pertanyaan darinya. Kemudian pria itu pun berdiri sambil memegangi perutnya sembari tertawa licik berujar jika masternya pernah mengatakan bahwa dirinya tak perlu pilih-pilih bagaimana cara untuk menang. Karena salah satu seni berperang adalah strategi melarikan diri. Mendengar hal itu, Kipong pun tak bisa berkata-kata karena bingung dengan ucapan pria itu. Akan tetapi sambil tersenyum jahat, pria itu pun berujar tutup instant tension. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba pria itu pun menghilang dari hadapan Kipong dan Kipong pun hanya diam tak merespon apa-apa. Namun tiba-tiba sistem memberitahu jika pintu instant tension saat ini sudah menghilang dan instant tension ini akan segera tertutup serta diisolasi secara permanen. Akan tetapi Kipong pun dengan santainya merobek dimensi itu dengan mudah layaknya sedang membuka gorden di jendela. Dan Kipong pun kembali ke dalam realita. Namun setelah kembali ke realita, Kipong terkejut karena tak ada siapa-siapa di dekatnya saat ini. Hal itu dikarenakan perbedaan waktu antara realita dan instant tension adalah 3 jam. Sedangkan di tempat lain terlihat saat ini Yui dan Jugu sedang dituntun oleh seseorang yang sudah mereka tawan sebelumnya. Yui pun menanyakan seberapa jauh lagi mereka harus berjalan agar segera sampai ke tempat tujuan kepada tawanan itu, karena sikapnya terlihat mencurigakan. Tawanan itu pun mengumpat kesal dengan perkataan Yui itu. Kemudian Yui bertanya kepada Jugu apakah Kipong, Kang Hui dan Yubin akan baik-baik saja. Menanggapi hal itu, Jugu pun berujar jika hal itu tak perlu dikhawatirkan karena mereka bersama dengan Kipong. Lalu sambil tersenyum santai, Yui pun membenarkan hal itu dan menanyakan siapakah sebenarnya Kipong itu kepada Jugu. Karena saat perang besar tak ada orang yang sekuat Kipong saat itu. Kemudian Jugu pun setuju dengan ucapan Yui sembari dalam hati berujar jika seandainya selama perang besar itu Kipong berada di sana, pasti saat ini akan banyak orang yang masih bisa terselamatkan. Lalu berujar jika dirinya sendiri juga penasaran dengan Kipong dan juga dengan sisa keluarganya. Mendengar hal itu, Yui pun teringat jika Kipong memiliki seorang ibu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Jugu pun membenarkan perkataan Yui itu lalu menjelaskan jika setelah ibunya dirawat di rumah sakit, dia meminta bantuan untuk mengetahui lokasi keluarganya yang lain. Hal itu dikarenakan Kipong sudah mencarinya sendiri namun tak bisa menemukan mereka di dalam negeri. Mendengar penjelasan itu, Yui pun berpikir jika Kipong mencarinya sendiri dengan terbang ke semua tempat untuk mencari mereka. Kemudian menanyakan apa yang terjadi setelah itu. Sambil tersenyum, Jugu pun menjelaskan jika belum lama ini informasi terbaru telah didapatkan, sehingga belum bisa memberitahu Kipong hal itu. Akan tetapi, belum selesai penjelasan dari Jugu itu, mereka pun diserang dari atas bangunan hingga mereka tak menyadari saat asyik mengobrol, tawanan mereka pun menghilang dari hadapan mereka berdua. Lalu mereka berdua pun melihat ke arah serangan itu berasal dan terkejut karena di atas gedung sudah ada beberapa orang beserta dengan tawanan yang bersama mereka sebelumnya. Lalu di antara beberapa orang itu ada seseorang yang kemungkinan orang yang cukup kuat berambut pirang menanyakan apakah mereka yang telah menyerang para anggota lainnya. Tawanan yang sudah kabur itu pun membenarkan hal itu
hingga membuat Yui dan Jugu pun kesal dengan ucapannya itu. Lalu pria berambut pirang itu pun berujar jika mereka tak sesuai dengan laporan yang telah diterimanya. Karena dari laporan itu yang menyerang mereka adalah seorang laki-laki berambut panjang dengan tombak yang bertarung sendirian. Akan tetapi tawanan itu meyakinkan lagi sembari berujar jika dirinya bisa memastikan bahwa mereka tak sendirian serta menduga jika pria itu merupakan seorang mata-mata. Lalu setelah itu mereka pun turun dan mengepung Yui dan Jugu. Pria berambut pirang itu pun memberikan perintah agar menangkap mereka hidup-hidup walaupun anggota tubuhnya tak lengkap. Mendengar hal itu tanpa menunggu lama lagi, Yui pun mengeluarkan tongkat sihirnya yang merupakan senjata tingkat legenda seperti dagger yang dipakai Yubin sebelumnya. Setelah itu menyerang mereka menggunakan sebuah sihir hingga membuat mereka pun tumbang seketika kecuali pria berambut pirang. Melihat semua itu, pria berambut pirang itu pun berujar jika hal itu tak bisa dibiarkan. Dan bersamaan dengan hal itu, tubuhnya pun berubah menjadi lebih kekar dari sebelumnya. Melihat hal itu, Jugu pun menawarkan bantuan kepada Yui, namun Yui menolaknya karena dirinya akan melawannya sendirian. Lalu pria itu pun berlari ke arah Yui untuk memukulnya sembari berujar jika dirinya akan menghancurkan tangan dan kaki Yui. Namun Yui bisa menghindari pukulan itu dan bersiap mengeluarkan sihir lagi untuk menunjukkan kekuatan dari senjata tingkat legenda itu. Terlihat jika Yui mengeluarkan 4 spell sihir secara bersamaan yang membuat pria itu terkejut. Lalu serangan Fusion Magic Tetrabolt pun dilancarkan oleh Yui dan langsung mengenai pria itu. Akan tetapi Yui pun sedikit terkejut karena pria itu tak terluka sedikit pun setelah menerima serangan dari senjata pajak negara. Kemudian dengan geramnya pria itu berteriak mengatai Yui wanita sombong, lalu mengeluarkan sesuatu seperti kelereng kecil sembari berujar apakah Yui masih bisa banyak omong seperti itu di tempat ini. Bersamaan dengan hal itu tiba-tiba terjadi ledakan mana yang luar biasa yang membuat Yui dan juga Jugu pun terkejut. Tak hanya itu, ledakan mana itu pun dirasakan oleh pria yang sebelumnya telah melawan Kibong di dalam dungeon pribadi. Terlihat dia saat ini sedang meratapi jika luka dalamnya ternyata cukup parah. Lalu dalam hati bertanya-tanya siapakah identitas Kibong sebenarnya. Karena sudah lama sejak dirinya meninggalkan dunia seni bela diri, dirinya belum pernah bertemu dengan orang sehebat Kibong. Walaupun dirinya tak mau mengakuinya, namun Kibong memang lebih kuat dari masternya. Dan setelah itu, ledakan mana yang dia rasakan sebelumnya terasa seperti tanda-tanda jika ada orang yang sedang membuka instan dungeon skala besar. Dirinya pun merasa kesal dikarenakan hal itu, dan memutuskan untuk mendatangi tempat itu dengan melompat keluar lewat jendela lalu berujar, ternyata kau di situ, musuh dari masterku. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.